Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sangat dekat dengan cara banyak orang mengelola penggunaan air dalam rumah tangga, yang mana hanya ada sumur yang menjadi sumber dari air yang dipakai di rumah itu. Pada umumnya air dari sumur itu akan dipompa ke tandon air, dan dari tandon air itu kemudian dibuat saluran ke berbagai tempat di rumah supaya penggunaan air bisa dilakukan dengan baik. Baik untuk mandi, untuk memasak, untuk menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melihat tandon air itu, maka ketika dia berkurang airnya, baru dia bisa diisi. Dan saat air itu dipakai untuk memberkati rumah itu, maka dia akan kemudian baru bisa ditambahi oleh air yang diambil dari sumur. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks kehidupan kita, bukankah seringkali hal semacam itu juga terjadi? Bahwa ketika kita membagikan berkat kepada banyak orang, maka kita pun akan kemudian juga merasakan bahwa berkat yang kita miliki akan terus ditambahkan oleh Tuhan. Nah, prinsip semacam inilah yang rasanya hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 17 sampai 20. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah, di dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus sudah merasakan bagaimana jemaat di Filipi itu mau berbagi dengan Rasul Paulus, mau memberikan berkat yang mereka terima kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus kemudian menyoroti bahwa bukanlah pemberiannya yang hendak dia soroti untuk peristiwa ini, tetapi Rasul Paulus mengatakan buahnya, buah yang menjadi ciri khas dari jemaat Filipi, di mana buah itu memberkati banyak orang. Jadi ketika jemaat Filipi semakin banyak berbagi, Rasul Paulus melihat bahwa kemudian itu yang akan membuat berkat-berkat Tuhan tercurah kepada mereka. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, itu memperbesar keuntungan bagi jemaat di Filipi. Jadi ketika jemaat di Filipi berbagi dengan luar biasa, menerima semua yang diperlukan oleh Rasul Paulus, dan bahkan Rasul Paulus merasakan berkelimpahan dan bahkan mendapatkan hal yang menunjukkan kasih yang luar biasa ketika Epafroditus mengirimkan sesuatu yang bisa menjadi persembahan yang harum, maka Rasul Paulus mengatakan, Allahku
akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi jemaat di Filipi ini semacam membuka semua keran yang membuat mereka bisa mengalirkan banyak berkat. Dan dengan demikian maka ada ruang kosong dari tandon air dalam diri jemaat Filipi ini yang kemudian diisi secara melimpah ruah oleh Tuhan dengan kekayaan dan kemuliaannya. Dan yang menarik, Rasul Paulus kemudian menutup bagian ini dengan mengatakan, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Memang itulah yang seharusnya menjadi tujuan dari setiap tindakan yang kita lakukan, supaya Allah dan Bapa kita itu yang dimuliakan. Tetapi bukankah yang kemudian menjadi bagian kita adalah bagaimana setiap kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan yang luar biasa? Karena hanya dengan kita membuka saluran-saluran itu sehingga berkat Tuhan itu juga mengalir kepada orang-orang lain di sekitar kita, maka Tuhan akan mencurahkan kelimpahan berkat-Nya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang nanti kemudian akan menjadi bagian kita. Jadi semakin kita berani berbagi, maka semakin besar juga kapasitas kita untuk menerima kasih karunia Tuhan yang akan dicurahkan di dalam hidup ini. Dan oleh karena itu saya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk meneladani jemaat di Filipi. Teruslah berbagi sebanyak mungkin berkat Tuhan yang bisa disalurkan kepada orang-orang lain. Salurkan. Karena dengan demikian kemudian di dalam diri kita ada ruang untuk terus menerima kekayaan, kemuliaan, kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan terus memampukan kita untuk menjadi saluran berkat, sehingga kita pun terus menerima limpahan berkat Tuhan. Amin.